Tinggal di rumah soalnya nggak tahu. Mungkin beliau, saya juga nggak tinggal di rumah, jadi kayak mana? Kesan untuk orang masjid mungkin. Ya mungkin beliau ini bukan tipenya bukan ya. Iya. Bukan yang pakai ya love language-nya beda ya. Language-nya kayaknya sih langsung transport THR aja. Wah, ini orang anak yang dirindukan ya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, sahabat Smartara TV, selamat datang di podcast inspiratif kita pada hari ini yang alhamdulillah bertepatan pada hari ke-25 Ramadan, ke-24 Ramadan. Nah, dan insya Allah hari ini kita akan membahas tentang tema-tema yang biasa sudah menjadi tradisi bagi kita umat Islam terkhusus di Indonesia, yaitu mudik, dan juga di 10 hari yang terakhir juga lebih ditekankan yang namanya itikaf. Nah, dan bersama saya pada hari ini saya ditemani oleh para ustadz yang sangat luar biasa ya, dari guru-guru dari Mutiara Rahmah. Ya, bersama saya ada Ustadz Tirul. Ustadz Tirul, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Ya, kemudian ada Ustadz Arya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dan kemudian ada Ustadz Dindan. Ya, alhamdulillah baik. Ya. Baik. Kali ini kita akan membahas tentang tema itikaf. Nah, jadi kebetulan di sini ada Ustadz Arya, yang mana beliau juga salah satu yang aktif di masjid. Masya Allah. Nah, jadi mungkin kita akan mengulik bagaimana pengalaman-pengalaman beliau ketika beritikaf, atau mungkin ada saran-saran yang mungkin bisa bermanfaat untuk bagi para pendengar. Dan juga kita akan membahas tentang tema mudik yang bersama dengan Ustadz Tirul yang biasa beliau, atau mungkin bagaimana saran-sarannya supaya ketika mudik ataupun yang nggak mudik bagaimana itu biar rasa rindu dengan keluarga itu bisa terhilangkan. Ya, baik. Ustadz, saya mau tanya dulu Ustadz, itikaf itu, ya Ustadz Arya, itikaf itu apa Ustadz? Mungkin dijelaskan dulu pada. Itikaf ya. Iya. Kalau itikaf ya secara singkatnya itu ialah berdiam diri dalam masjid, tapi dalam konteks tertentu. Misalnya kan ada orang diam di dalam masjid, misalnya scroll TikTok atau ngobrol dan lain-lain ya. Nah, kalau berdiam diri dalam itikaf ini itu beribadah, berzikir, membaca Al-Quran, dan melakukan hal-hal positif lainnya dalam masjid, seperti itu. Itikaf karena kan memang masjid itu kan pusat peradaban ya. Iya. Apa-apa semuanya diomongin di masjid, dan semua kegiatan itu dilakukan di masjid, termasuk itikaf. Itu isinya ialah ibadah atau hal-hal positif yang menghasilkan pahala, insyaallah. Masya Allah. Ya, bahkan sebagaimana sabda Nabi SAW ya. Iza dakhala al-asharul akhir syadda mizrah wa ahya lailah wa yaqaza ahlah. Kata beliau, ketika masuk bulan 10 hari dari bulan Ramadan, beliau mengencangkan perut beliau, kemudian beliau membangunkan, menghidupkan malam-malamnya dan membangunkan keluarganya. Kemudian Ustadz Dindan nih, Ustadz Dindan gimana Ustadz pengalaman ketika itikaf Ustadz? Ya, sebenarnya untuk tahun ini saya belum ada itikaf ya. Insya Allah nanti malam bersama ya kita ya malam. Saya pernah itu sekali, mungkin tahun kemarin itu itikaf bersama Ustadz Hasbi dan Ustadz Ibrahim
di daerah Regensi Sat. Ya pengalaman pertama saya tuh ya luar biasa Sat, karena mungkin kalau kita di 10 malam terakhir tuh ya udahlah, kita kalau di rumah itu bangunnya mungkin tidak tepat di sepertiga malam ya, mungkin mau mendekati sahur baru sholat. Tapi kalau di masjid itu Sat, memang kalau kita itikaf itu lebih apa ya, mungkin lebih terkontrol Sat, karena saling mengingatkan, membangunkan. Apalagi rame jadi Iya. timbul rasa semangat. Benar ya. sekali, euforianya itu Iya. luar biasa memang ya kalau kita itikaf itu. Itu aja sih sebenarnya kalau saya, cuman sekali itu aja tahun kemarin. Insyaallah. Nice. Kemudian Satirul gimana Sat? Kalau saya di bulan ini memang susah untuk mengikuti itikaf. Saya nggak tahu mungkin faktor punta atau gimana ya. Mesti ketiduran jadi nggak bisa saya aktif di itikaf. Kalau tahun kemarin sampai seminggu pun itikaf di langganan saya, masjid itu di Attaqwa sama apa namanya, Masjid Istiqomah. Masjid besar kan ya. Ya. Ini sekarang lagi berusaha untuk malam nanti kebetulan kan Malam ganjil. malam ganjil. Jadi saya berusaha untuk, walaupun lah kata Imam Ghazali jatuhnya pada tanggal 23, Malam 23 ya. tapi tetap saya caburu sampai malam ke 29. Ya mudah-mudahan lah yang dapat kepalanya dapat ekornya gitu ya. Yang dapat 83 Oke. tahun ya dapatnya nggak 50 tahun itu. Iya. Insya Allah lah. Oke. Gitu. Mungkin Allah kan maha pengasih, maha pemurah gitu. Iya betul. Kita aja kan. Iya, jadi nggak mematok Sat ya, malam 23 itu Lailatul Qadar. Yes. Iya. Jadi yang penting ibadahnya tanpa memandang tanggal-tanggal. Iya. Nanti saya lihat apa nih ya, di masjid-masjid itu setelah malam 23 itu kok berkurang jamaahnya itu. Ya. Karena terpatok pada Imam Ghazali tanggal 23. Nanti kuncinya itu. Nah, tapi sebagai umat Islam yang taat patuh pada agama ya, sesuai dengan tuntunan dalil bahwa carilah di bulan-bulan ganjil atau 10 malam terakhir. Ya itu tadi yang dapat kepalanya, dapat ekornya. Yang penting kita niatnya nilai ta'ala, masalah nanti Allah ngasih apa enggak ini kita pasrah pada yang kuasa. Ini niatkan aja nanti bahwa kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk itikaf. Memang berat, ibadah yang paling berat itu adalah memang itikaf itu. Bangun saja susah, mesti ketiduran, tahu-tahu bangun jam 4. Padahal alarm saya pasang 3 kali, tetap aja jam 4 bangun terbangun tuh. Itu sudah berusaha, ya apalagi cari yang amalan yang lain lah, mungkin dapat juga di bulan Ramadan. Iya betul. Iya, namanya itikaf ya, ibadahnya yang harus bangun malam, pasti ada kendala yang seperti Satirul tadi sampaikan. Kira-kira di antara satu-satu ini ada nggak kayak kendala atau tantangan dalam menjalani itikaf itu? Ya mirip-mirip sih sebenarnya. Iya benar. Iya. Mungkin ya kan kita kan 1 bulan ya Sat ya. Jadi mungkin masih terbawa lah sama habits kita yang ya bangunnya tetap subuh sih, cuman tidak terbiasa bangun malam. Bangun 1/4 malam tuh ya sekali-sekali gitu kan. Ya mungkin masih terbawa aja gitu kan. Jadi kayak ya udahlah, penting bangun sholat subuh, sahur, bahkan kadang-kadang ya bangunnya juga udah pas azan katanya. Makanya ada itikaf tadi kan Sat, biar kita ya ngejar tadi 10 malam terakhir itu. Benar katanya Pak Iro tadi, ya setidaknya yang berpatok di tanggal 23 tadi. Dan itikaf itu yang buat kita tetap mendapatkan tadi, ya kalau nggak dapat kepalanya dapat ekornya gitu. Benar. Insyaallah ya. Kalau Satria gimana? Ada nggak kendala dan tantangannya dalam menjalani Ada sih itikaf? kendalanya, paling rasa malas saya sih kendalanya ya. Kalau nggak bangun sih ya nggak mungkin ya, karena saya tinggal di lingkungan masjid ya. Karena azan itu pasti orang itu berasa gerusuk lewat itu pasti kedengaran. Kalau tantangannya pasti malas, kan malas itu semua manusia pasti punya tantangannya. Iya. Maksudnya punya tingkatan sendiri-sendiri ya. Ada yang malasnya sudah tingkat dewa itu. Ada yang sudah tingkat dewa, tingkat sedangkan ada tingkat-tingkatnya. Ya kalau kita nggak lawan ya kita selamanya bakal bersama kemalasan. Oke. Ada tips nggak Ustaz gimana Aduh, ada tips lagi. cara melawan kemalasan itu? Ya di tips melawan kemalasan.
Yang pertama harus ada motivasi ya. Motivasi dulu ya. Dorongan ya. Iya, dorongan, motivasi, prinsip ya. Yang pertama harus ditanamkan dulu. Nah, terus yang kedua ya harus diusahakan, maksudnya kamu kalau nggak lakuin ini, kamu nggak bakal lakuin sampai mati. Kalau kata Ustadz Khalid Basalamah ya, ibadah itu harus dipaksakan. Kalau kita nggak lakuin, ya kita nggak bakal ibadah sampai mati. Kalau kata Ustadz Khalid, nah itu dari prinsip bahwa ibadah itu harus dipaksakan, lama-lama terbiasa. Nah seperti itu. Ya lama-lama jadi kebiasaan ya. Iya. Mungkin orang juga berpikir saat gitu kayak wah ria nih pamer-pamer misalnya sholat. Biasanya kan sekarang kita ini eranya sosmed juga ya saat sholat malam aja di posting ya sebenarnya. Cuman ya itu kan juga sebenarnya tergantung niat saat ya, kita tidak perlu mendengarkan hal-hal seperti itu. Kalau kita mau posting ya nggak apa-apa ya. Itu juga siar saat tergantung niatnya juga ya kan. Ada lagi tuh teman jamaah ya, itu malah gini, enak itu loh di itikaf di masjid A, karena nanti menunya nasi padang. Itu dari motivasinya menunya itu. Ya, salah niat ya. Iya. Jadi dilihat nanti makannya apa nanti untuk itikaf itu. Nah, ternyata yang disenangi nasi padang, dia ke sana. Umpama nggak ada nasi padang belum tentu dia. Wah, ini ya. Tapi sebenarnya Sat ya, itu siasat masjid sih. Supaya mengundang jamaah tuh banyak datang ke masjidnya. Iya, benar. Kayak termasuk masjid Balikpapan kan ada beberapa yang sudah tutup pendaftaran itikaf kan. Iya. Ya yang kita udah sebutin ya masjidnya ya. Inisialnya salah. Yang lebih nggak enak kan gini loh, ada tujuan dibuka dia masjid itikaf, tapi di masjid itu dimatikan AC-nya. Jadi jamaah merasa panasan. Iya. Karena bahkan kadang-kadang yang saya lihat di masjid-masjid tertentu ya, itu kadang-kadang kan gini, dia saya nggak kuat dingin, dimatikan AC-nya. Padahal itu kan AC kan untuk kepentingan jamaah umum. Kalau dingin kenapa nggak pakai jaket? Iya. Gitu loh. Malah lebih baik matikan AC, jamaah lainnya akhirnya kepanasan. Egois itu. Iya, itu biasanya itu seperti itu loh. Iya. Nah, kalau saya kedinginan udah tak matiin semua. Nah, atau di derajatnya dinaikkan. Akhirnya jamaah yang lain panasan. Itu yang saya lihat waktu saya di masjid-masjid seperti itu. Rata-rata seperti itu. Kenapa nggak los saja? Tapi di saat-saat ibadah-ibadah penting itu, udahlah, nanti Allah yang ngasih rezeki. Masa nanti takut penghematan listrik dan sebagainya. Untuk jamaah, kalau memang kedinginan, udah pakai jaket aja atau menghindar dari di bawahnya AC. Itu lebih baik gitu. Karena itu kan dari uang jamaah juga. Seperti itulah. Ya mungkin yang itikaf ini juga bisa nyari masjidnya juga yang sesuai lah Sat ya. Kalau di tempatnya Ustadz Arya itu kan dia full AC ya, 24 jam nggak pernah dimatikan. Jadi kalau saya pernah itu bangun subuh itu ya, itu badan sampai rasanya tuh kayak pegel, kayak apa ya, mungkin pegel gitu karena saking dinginnya. Jadi mungkin untuk teman-teman yang mau itikaf ya juga menyesuaikan sama masjidnya ya, mungkin ya benar. Karena kalau misalnya nggak kuat dingin ya mungkin cari masjid yang mungkin dia pakai kipas. Di Asalam itu di Namira itu bisa di atas, itu pakai kipas. Jadi nggak terlalu dingin, tapi cuman karena memang posisinya di atas, mungkin udara alaminya dingin. Cuman itu bisa lah gitu kan, yang nggak tahan AC itu kan, AC-nya Namira itu termasuk yang dingin banget ya juga. Jadi Asalam lagi sih. Namira itu cocok juga ya. Namira itu cocok juga. Cocok kalau mau kalian itikaf yang nggak mau pakai AC itu yang di lantai 2 bisa gitu. Saya tuh mau nanya ini juga nih. Itikaf itu boleh nggak sih start malam aja gitu? Cuma kan soalnya kita paginya tuh harus bekerja gitu. Kita punya aktivitas. Apalagi kita mau menyambut Hari Raya Idul Fitri nih. Ini kan tradisi kita di Indonesia kan memang Idul Fitrinya lebih rame ya daripada Idul Adha ketimbang di negara-negara lain. Boleh nggak sih saat itikaf itu bawa maksudnya malam hari saja gitu? Ini saya ini atau boleh siapa aja gitu yang jawab. Siapa aja ya. Ya oke. Kalau menurut yang pernah saya pelajari ya, kalau itikaf itu kan prinsipnya dia berdiam diri dalam masjid walaupun hanya 5 menit, 10 menit, 15 menit. Biarpun selesai sholat itu termasuk itikaf juga, karena prinsipnya adalah berdiam diri dalam masjid dengan melakukan kegiatan-kegiatan ibadah atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan hanya misalnya kayak harus dari ini 10 hari terakhir full, nggak boleh kemana-mana, nggak boleh keluar, pokoknya dalam masjid aja. Ya bisa dong ya kan? Bisa ada yang kerja kayak apa, dia mau nafkahin istrinya. Benar. Nah, seperti itu. Kan? Kenapa kadang saya bertanya,
ini ada jamaah yang sampai full gitu ya, full days. Ini apa nggak mikirkan apa anaknya, istrinya apa nggak bekerja gitu ya? Kok sampai diburu sampai segitunya loh, tidur di masjid gitu loh. Bahkan ada yang itikaf seperti pindah tidur. Jadi datang tidur terus bangun ya cuma makan tidur lagi. Gitu. Itu ada, saya pernah di masjid tertentu gitu. Jadi kayak ibadahnya mana, ngajinya mana, terus sholatnya mana. Itu saya lihat kebanyakan anak-anak muda itu hanya pindah tidur saja. Jadi ya gitu. Jadi waktu sholat itu masuk di masjid itu harus melangkahi itu orang-orang tidur itu. Wah, hanya betul ya, emang tidur. Lihat itu dibangun kan susah bangunnya. Oh iya, jadi tidurnya Ustaz ya? Tidur aja, Bukannya iya. ngaji, bukannya Enggak, ibadah itu. ya? Oh. Pindah lokasi tidur ya. Bahkan Iya. digunakan untuk main game. Bermain game. Mabar sih, mabar sih. Wah. Jadi kadang-kadang jamaah yang dia itu nggak mikir ya, ini saya datang ke situ tujuannya apa gitu loh. Oh iya. Mau cari pahala apa cari apa namanya poin-poin di game Ah. gitu loh. Syukur beliau ini ya. Harusnya kan sedikit lah, 1 lembar 2 lembar terus nggak kuat tidur lagi. Nah, terus sholat atau kalau nggak kuat ya wes 1 lembar 1 halaman. Lama-lama kan nanti bisa 1 juz gitu loh. Oh, benar. Daripada nanti pindah bawa bantal lagi. Iya, Dulu pindah tidur ya. Ya benar, bawa bantal, bawa selimut, tiduran itu dulu. Nanti nggak lihat nggak ada ibadah yang lain. Nanti saya mikir kenapa dia harus cuma datang di masjid karena mungkin maksudnya itu bermalam. Nah bermalam nanti nggak diterangkan nggak maknanya kita harus beribadah. Apa yang harus dilakukan? Ibadah rugi kan kalau hanya bermalam di masjid, di rumah aja mending gitu loh. Paling nggak kan adalah satu halaman Quran kita baca gitu ya. Benar. Ini seperti halnya saya pernah baca di hadis ya. Itu sahabat Nabi mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana saya ibadah sholat? Ibadah yang lain tuh seringkali saya nggak fokus, nggak konsentrasi. Apakah sholat saya diterima oleh Allah? Gitu. Maka Rasulullah jawabnya sambil menangis. Jadi diterangkan bahwa memang manusia pada dasarnya mengikuti nafsu dan setan gitu ya. Jadi walaupun sholat atau ibadah yang lain itu sedikit aja kita fokus pada Allah, maka Allah rangkul itu hambanya itu. Itu loh. Misalnya kadang-kadang sholat kan konsentrasinya pada awal dan akhir. Allahu Akbar sama salam. Yang lain udah kemana-mana untuk pikiran itu. Sahabat Rasul aja mengatakan seperti itu. Jadi nggak fokus. Apalagi kita bukan sahabat, bukan ulama apa ya. Ya itu aja. Apalagi itu pikiran kita kemana-mana gitu loh. Makanya itu ternyata saya baca dari pagi tadi, ternyata sedikit saja kita nggak fokus dalam sholat itu Allah akan tetap terima. Jadi kekhawatiran para sahabat tidak diterima sholatnya tidak, ternyata tidak dalilnya. Jadi sedikit aja kita dapat 5% konsentrasi pada Allah, itu Allah tetap ambil itu pahalanya. Nah, begitu juga waktu di bulan puasa, tidurlah, pindah tidur ya. Tapi dia bangun sebentar aja baca 1 halaman, betul ya. Nggak kuat ya 3 ayat atau 4 ayat lah, atau paling nggak 3 jam 4 jam menunggu sekali aja sholat sunnah. Insya Allah Allah akan terima. Momentumnya kan di bulan Ramadan. Betul. Allah ngasih pahala gratisan, terus hadiah, yang dimana setan sudah buka juga gratisan diskon besar-besaran di pasar malam. Jadi kita ada yang sebagian sholat tarawih di masjid, ada yang sholat tarawih di pasar-pasar, di mall. Nah, belanja ya. Allah mengumbar pahalanya sebesar-besarnya di pasar, mengumbar diskon besar-besarnya. Di gudang. Ya saya lihat kan kalau ukurnya di parkiran di landasan itu banyak betul kalau di saat-saat terakhir bulan, apalagi setelah THR keluar. Gitu. Mending dia tinggalkan itu sholat tarawih. Wah nanti aja saya di rumah. Padahal itu belum tentu bisa. Belum sebangun. Terus itikaf, orang lebih baik itikaf setelah capek belanja, capek tidur di rumah. Nah, nggak mungkin bisa sampai ke masjid
hanya orang-orang yang soleh aja ya, dibuka hatinya, diberi daya yang bisa ke masjid. Itu pernah saya nggak tidur, saya niatkan kan dari sholat tarawih, bercengkrama dengan keluarga, terus saya teruskan di di Masjid At-Taqwa, nggak tidur itu. Saya menunggu datangnya imamnya datang. Kalau nggak salah itu 12:30 jam 1. Sampai jam 2 atau 2:30 selesai. Gitu. Memang versinya beda ya, kalau di Istiqomah 11 rakaat dengan ayat-ayat surat yang panjang. Kalau di di At-Taqwa itu sholat campuran, nanti sholat tahajud, hajat, istikharah, sholat taubat dan sebagainya. Ya, yang anaknya itu apa? Itu masjid dimatikan, katanya lebih kusuk gitu ya. Lampunya matikan ya? Iya, lampunya dimatikan agar lebih kusuk. Iya, itu sesuai ya sama manfaat itikaf ya. Mungkin bagi saya pribadi juga jadi pelajaran ya. Jadi itikaf itu bukan hanya kita tidur di masjid, kita bawa bantal, tidur sampai nunggu waktu sahur. Nah, padahal tujuan utama dari itikaf itu adalah supaya kita bisa fokus ya ibadahnya. Benar. Kayak meningkatkan ketakwaan, apalagi kalau malam kan lebih tenang. Jadi kalau kita mau ngaji juga lebih enak. Nah, sama juga mungkin tujuannya untuk menenangkan hati dan menjauhkan dari hal-hal gangguan duniawi, karena mungkin di antara orang yang terlelap tidurnya, tapi ada beberapa orang yang bangun untuk ibadah itu kan udah menjauhkan dari hal-hal yang duniawinya ya. Iya benar. Kan tidur itu kan udah fitrah manusia kan, tapi dia melawan rasa ngantuknya itu untuk ibadah, itu sebuah hal yang luar biasa ya. Iya benar. Misalnya niat kita kan. Iya betul. Niat kita ingin itikaf, bangun, ternyata kita nggak bisa bangun, insya Allah akan ganjar itu sebagai itikaf. Nah, betul. Kan ada mungkin Ustaz Sadangin udah pernah dengar cerita waktu di Damaskus itu kan ada seorang ulama yang bermimpi tahun ini yang bisa diterima hajinya, ada orang tukang sepatu yang tinggal di Damaskus. Satu-satunya ini jamaah haji yang diterima oleh ulama tersebut, dicari itu orangnya itu. Nah, kita ketemu kan, terus ditanya, ketemu orangnya, kamu diterima haji ya? Dalam mimpi saya mendengar percakapan dua malaikat, diterima hajimu, apa amalannya kok bisa sampai diterima? Ternyata dia mengaku bahwa dia nggak pernah melakukan ibadah haji. Nah, waktu itu cerita dia kumpulin masa muda uang itu untuk berangkat haji sampai dia sudah menjelang tua, terus tibalah saatnya sudah terkumpul berangkat haji bersama-sama dengan kaumnya. Ya, di tengah perjalanan dia mendengar janda dan anaknya itu anaknya menangis, maka mampirlah di situ. Ternyata di masak itu batu. Nah, karena itu dia kasihan, sudahlah tak kasihkan semua bekalnya itu yang mulai ngumpul dari muda sampai tua itu dikasihkan pada janda tersebut. Akhirnya dia pulang kembali terpisah dengan jamaah itu. Jadi akhirnya apa? Itu yang walaupun dia nggak pernah melakukan ritual haji, tapi oleh Allah satu-satunya jamaah yang diterima karena niatnya. Jadi kita misalnya teman-teman Ustadz ya, kita punya niat mau itikaf, itu niat dah. Tapi apa daya, tahu-tahu ketiduran, tahu-tahu bangunan, insya Allah lah Allah akan ganjar. Bahwa Ustadz Lindan akan niatnya itikaf, insya Allah diterima sebagai pahala itikaf. Ustadz Arya, Ustadz Kemal, mudah-mudahan kita semua kita punya niat yang sungguh-sungguh ya. Kita niat itikaf. Tapi karena itu kan juga bukan kehendak kita, kehendak Allah juga kan. Apalagi kalau sudah capek kerja Ustadz ya. Iya, gitu. Insya Allah lah kita dapatlah sebagai pahala niat kita. Insya Allah gitu. Allah akan memudahkan kaumnya, ulama sehingga kita jangan ragu lagi dengan kasih sayang Allah. Iya, jadi ibaratnya itu ya walaupun kita belum bisa melaksanakan, setidaknya kita berniat, dan niatnya itu sungguh-sungguh gitu agar ya dibalas sesuai. Jadi kan sesuai dengan hadisnya Rasulullah yang innamal a'malu binniyat. Jadi amal itu tergantung dengan niatnya juga gitu loh. Maka di akhir hadisnya itu juga dikatakan kalau tujuanmu, niatmu untuk Allah dan Rasulnya, maka kamu akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Tapi ketika untuk kamu mendapatkan wanita yang kamu nikahi, ya kamu cuma dapat itu gitu loh. Jadi ibadah itu ya juga tergantung niatnya. Niat itu yang harusnya kita kencangin di bulan ini juga saat memang banyak kendala gitu kan.
kita nggak bisa itikaf gitu kan, tidur di semalam aja gitu kan, itu memang berat ya. Apalagi bener kata Ustaz Akmal tadi, kalau kita lagi capek itu ya, ya setidaknya kita berniat, dan niatnya itu sungguh-sungguh gitu, cuman kayak jangan cuma apa ya, panas di mulut gitu ya, kayak oh nanti itikaf pokoknya gitu kan. Itu kan banyak ya sayangnya, ya cuma ngomong aja gitu loh. Jadi kayak niatnya juga nggak sungguh-sungguh. Maka kita kalau memang belum bisa melakukan, ya tadi benar bilangnya Pak Iro, itu kita niatnya sungguh-sungguh gitu loh. Ya itu Ustaz. Oh iya, Masya Allah. Emang kalau membahas tentang itikaf ini nggak ada selesainya. Banyak ya. Baik, mungkin hal yang biasa juga dilakukan nih mudik nih, tentang mudik. Nah, Orang mudik. kira-kira Orang mudik. Ustaz di sini, menurut Ustaz itu mudik itu penting gak sih? Penting sih, Penting. silaturahmi ya, Silaturahmi. keluarga jauh sana ya. Ya itu pertama silaturahmi, kan silaturahmi banyak utamanya itu, seperti memanjangkan umur, melancarkan rezeki dan lain-lainnya. Kalau saya sih nggak pernah mudik ya, karena kampus saya di sini, keluarga sini. Iya benar, saya juga. Kan saya kalau mudik ke Tritip aja Ustaz. Masih kawasan Kalimantan, bahkan Balikpapan gitu ya, ujungnya Balikpapan saja Ustaz. Iya. Kebetulan. Kalau Pak Irul nih. Nah, Pak Irul nih yang menarik Iya. nih. Gimana Ustaz cerita tentang mudik Ustaz? Banyak sih yang bisa saya ceritakan. Masya Allah. Yaitu gini ya, saya cari nafkah kan, saya nggak tahu kan, tahu-tahu saya di Balikpapan. Tentunya jarak semakin jauh. Semakin jauh itu ditemu dengan dua transportasi, yaitu pesawat terbang dan kapal. Kapal. Ini yang paling murah aja. Kadang-kadang saya mikir waktu merantau pertama di Balikpapan tuh, bagaimana saya dan istri saya itu desak-desakan itu, penumpang yang lain bahkan disenggol, ditendang dan sebagainya itu. Terus ketatapan kopernya orang-orang yang diangkat ke pundaknya itu. Jadi trauma akhirnya. Nah, walaupun ya itu murah ya, tapi karena kenyamanannya kurang gitu loh. Nah, beda dengan pesawat gitu ya. Iya. Itu tapi memang agak mahal ya, PP-nya apalagi mendekati tanggal-tanggal yang momen penting itu ya, itu biasanya tarifnya mahal. Itu yang belum saya mampu untuk mengumpulkan uang tersebut. Soalnya kalau udah mudik, bicara mudik itu tidak hanya memikirkan masalah transport, tapi sudah di sana itu malah lebih besar anggarannya. Oh, untuk bagi-bagi ya. Iya, besar. THR. Jadi Oleh-oleh. banyak yang dibagi, apalagi momennya THR. Ada anak saudara datang, mesti kan kita harus bagi-bagi angpau, bagi-bagi itu yang menguras banyak dana. Kita nggak dikasih nanti. Ini orang habis merantau, Tahu. tentunya banyak duit. Image-nya begitu. Padahal bisa merantau sudah alhamdulillah, bisa mudik. Benar. Itu sudah alhamdulillah. Iya. Walaupun dompet tipis itu sudah alhamdulillah banget buat saya itu kan pernah terjadi ya, waktu anak saya bawa silaturahmi dari Jember, silaturahmi ke Sidoarjo ke orang tua saya. Di situ ada anaknya tadinya bapak saya itu. Padahal tuh ya anak saya sama anaknya adik saya itu udah mengantarkan, karena pusatnya silaturahmi, abah saya kan orang anak pertama, nah, mengantarkan mangkok bakso di tamu-tamunya. Itu kewenangan saya itu sengaja tuh bagi-bagi di depannya anak saya dan anaknya adik saya. Adik saya kan supir itu loh, jadi nggak ada kemauan untuk seperti yang lain gitu loh. Bagi-bagi angpau di depannya anak saya sama depannya adik saya. Kasihan gitu loh. Kakaknya nyindir itu loh, nyindir. Ini loh, kalau orang tuh harus ikhlas, harus enggak boleh pelit dan sebagainya. Padahal dia nggak tahu bahwa kesempatan untuk mudik itu sudah alhamdulillah walaupun pas-pasan tuh, gitu loh. Betul. Iya benar. Tapi tahun ini kan kapal gratis ya. Iya gratis, tapi saya lihat diceritain oleh orang-orang yang sudah pengalaman itu luar biasa, lebih parah dari Lebih parah ya. Saya berangkat ke sini, lebih parah. Ya salah, namanya aja gratisan ya. Gratisan, benar. Itu kadang-kadang ya Ada resiko ya. Ada resikonya. Kenyamanan itu mesti. Benar. Itu nomor berapa sudah ya pokoknya? Tidur di jalan-jalan itu Iya katanya. benar Ustaz. Saya pernah lihat itu. Jadi saya pernah naik kapal juga sekali. Saya tuh pakai kamar gitu kan. Pas di depan pintu kamar saya itu ada
orang sudah lanjut usia Ustaz. Mungkin usianya lebih di atasnya Pak Irul lagi, sudah renta gitu. Dia sepasang kaki nenek gitu. Dia itu di lantai Ustaz. Ya tapi apalah daya saya kan Ustaz juga, saya nggak mungkin dong nawarin kamar saya kebetulan karena saya satu keluarga kan gitu kan, tidak mungkin kan gitu. Itulah sebenarnya kayak tidak semua orang itu bisa mudik ya, apalagi yang merantau. Tapi saat nih karena kita mungkin beberapa terhalang biaya gitu kan, apalagi tingginya biaya transportasi ya kalau mau Lebaran ini. Kira-kira ada nggak Pak Irul ini kan pernah bercerita dengan kita kalau beliau ini sudah lama tidak pulang kampung gitu. Apa yang bisa Ustaz Irul lakukan untuk melepas rindu tadi? Iya, jalan satu-satunya kan melalui video call. Oh ya, canggih ya sekarang ya, benar. Dulu kan memang merantau itu sejak zaman bapak saya juga waktu di Arab Saudi. Masya Allah. Dulu Masalah. King Arab. memang teknologinya belum bagus seperti sekarang ya. Dulu masih main Telegram, masih interlokal. Itu per menitnya mahal betul. Antara Surabaya dan Arab Saudi. Harus betul-betul ngomongnya harus sesingkat mungkin, Secepat. semua. Iya benar-benar. Singkat, jelas, padat ya. Untuk kangen-kangenan biasanya kirim-kirim foto. Nah, itu loh, itu. Nah, sekarang kan enak udah. Oh iya benar ya. Udah kita bisa Video call lah ya. dan sebagainya. Keadaan kita, keadaan yang di sana, kan sini udah lebih enak dilihat, lebih fleksibel, lebih banyak pilihan tadi. Ya, yang membuat saya kadang-kadang ini, kenapa Allah itu tidak memudahkan saya untuk mudik gitu selama 7 tahun. Saya ambil hikmahnya aja, mungkin ya, itu mungkin baik untuk saya. Mungkin dengan mudik saya mungkin nggak bagus, nggak bagus. Jadi mungkin bukan nggak baik untuk saya. Saya bahkan muslim sama Allah aja. Gitu. Walaupun rasa kangen saya, tambah saya munajat pada Allah, setiap sholat saya menangis kalau mengingat bapak saya sudah meninggal nggak bisa hadir, adik saya menikah nggak bisa hadir. Itu saya menangis waktu video call di waktu saat hari raya itu sudah saya nggak bisa menahan air mata. Ingat saya waktu bersama sejak kecil diasuh oleh ibu, berjendara sama ibu saya, senang. Waktu ibu saya marah, menyenangkan saya kemana-mana itu dengan kasih sayangnya. Itu sampai saya menangis nggak bisa ketemu tuh ya, hanya bisa di video call. Ketemu aja, sungkem aja saya menangis ya. Karena apa? Mungkin saya nggak bisa membalas kebaikan ibu ya. Dengan setetes air susu ibu nggak mungkin saya balas gitu loh. Ketemu saja waktu saya belum merantau di Balikpapan. Apalagi saya pisah seperti ini. Ya, ibu saya memaklumi. Kadang-kadang ibu saya udah tua kan, kadang-kadang sudah ingatannya itu udah kurang. Ditanya berkali-kali, nggak pulang lah. Nggak pulang kan, rindu lo, kangen lo. Itu kata-kata itu membuat saya lebih nggak bisa menahan air mata. Saya sendiri ya kangen. Apalagi ibu saya selalu mengatakan, nggak pulang kak. Kalau lama nggak pulang, betul loh. Saya mungkin ya ibu makan anak-anak ibu ya, bukan karena sengaja, memang nggak ada dana. Pulang doakan saja, doakan lancar rezekinya ibu ya. Amin. Sampai bapak saya meninggal itu kan saya menangis tuh, nggak sampai saat terakhirnya saya nggak bisa pulang waktu karena dana gitu ya. Nah, waktu itu bapak meninggal itu sepeser pun saya punya uang untuk pulang. Pengennya saya bisa hadir. Saya ya minta maaf pada semua saudara di sana, tetangga saya bahwa saya nggak bisa mendampingi sampai akhir hayatnya bapak. Nah, bahkan ini saya 7 tahun nggak jumpa anak ya. Banyak kejadian-kejadian mulai sejak kecil sampai dewasa yang perlu kelewatkan saya ya. harus bimbing anak saya, sholatnya, badannya gitu ya, itu ngajinya itu yang bisa saya pantau gitu loh. Karena jauh dari saya gitu, hanya sih banyak ngaji nduk, jangan lupa ya, karena budenya kan istilahnya kurang, agamanya kurang kuat. Jadi anak saya terdidik dengan seperti itu ya, polanya seperti itu ya. Jadi waktu saya suruh ngaji, saya tanya lagi berapa tahun udah ngaji sampai mana? Nggak ngaji lagi, kenapa? Ustadznya sudah meninggal. Jadi ustadz meninggal, ngajinya ikut meninggal. Ibadah ikut meninggal. Gitu loh.
waktu sama-sama jangan gitu lah, cari guru ngaji yang lain. Iya, benar-benar. Betul, itu untuk akhiratmu, Iya. masa depanmu, gimana kamu bisa jadi imam kelak kalau kamu seperti itu. Laki-laki lagi Pak ya. Iya, Benar. kalau perempuan, nanti Dengan perempuan. kalau di sana kan saya ajak walaupun jalan kaki jauh ya, tetap anak-anak seneng kalau bapaknya udah pulang. Iya, benar wak. Dia jawab apapun seneng itu loh. Guru sama saya gitu. Itu ingat-ingat saya itu ada nangis juga gitu loh. Anak saya ngimami, saya kasih surat-surat tertentu supaya apa? Nanti buat contoh yang laki-laki ini nanti masa depan nanti sebagai Iya. keluarga Kepala keluarga benar sekali. Betul, Iya, Cak. iya, iya. Saya kadang-kadang miris, aduh kenapa? Saya takut pada pertanggungjawaban kelak. Ya akhirat apakah saya ditanya pertanggungjawaban pada anak saya? Kalau saya ditanya, kamu kenapa nggak begini, nggak begitu? Karena orang tua saya nggak pernah mengajarkan saya ngono. Iya, benar. Itu terus gimana takdir saya di sini? Apa juga ngasih takdir yang bisa pulang? Ya, tapi Gimana itu loh. Jadi ya benar Pak. Jadi kalau Allah mengampuni saya, membebaskan dari pertanyaan seperti itu. tapi insya Allah sih Pak Irul kan sudah mengingatkan Pak. Tanggung jawab Bapak sebagai orang tua sudah selesai, artinya mengingatkan, apalagi putra putrinya Pak Irul ini kan sudah balik ya. Artinya mereka sudah bisa menentukan mana yang baik mana yang buruk. Insya Allah Pak, kita terbebas dari pertanyaan itu Pak. Insya Allah, asal kita ya tetap mengingatkan ya Sat ya. Benar, mengingatkan itu sih yang paling penting. Mungkin Sat, kita kesan dan kesan Sat ya, pesan dan kesan ya mungkin. Oh iya, Ya, iya, iya. tadi. Benar-benar. Mungkin sedikit lagi ya. Oh ya, tentang boleh. mudik ya. Boleh. Kan biasa mudik itu kan ada banyak kendala-kendalanya kan. Kalau saya jujur, saya mudiknya itu bukan lebaran. Saya mudiknya itu pas haul gurus kumpul. Oh, ya. Ya, insya Allah. Karena ya, kalau misalnya lebaran ini sudah banyak kan dari beberapa. Jadi ya banyak kayak misalnya macet, kemudian biaya juga tinggi. Benar, kan. benar. Kemudian apalagi kondisi fisik kita harus kuat kan. Yeah. Apalagi dalam keadaan puasa tuh kayak wah. Yeah. Jadi sayang banget sih misalnya. Tapi Yeah. itu udah tradisi sih. Nah, baik. Mungkin ada nggak kayak tips-tips itu misalnya untuk Satirul yang pernah untuk mudik apalagi jauh ke Jawa, ada nggak Ustadz kayak tips-tipsnya itu supaya mudiknya itu tetap nyaman, kemudian ibadahnya juga tetap lancar? Ada nggak Ya, Ustadz? saya nggak ada intinya ya. Ya. Bermunajat sama Allah, berdoa, apapun amal ngapain kan, dari hadis, dari apapun saya pakai semua itu dari saran-saran ulama. Saya pakai semua untuk memohon dimudahkan. Mudik itu adalah momen yang terpenting ya, karena di saat itu kan pemerintah memberikan kelonggaran, libur yang panjang. Karena manusia akan sibuk dengan sendiri mencari nafkah. Untuk pulang aja nggak mungkin sehari 2 hari. Nah, Harus banyak waktu yang kita harus silaturahmi pada banyak saudara. Itu momen yang penting adalah mudik, karena oleh pemerintah dikasih waktu yang panjang, silakan untuk bersilaturahim pada keluarga. Itu pun setahun sekali gitu. Atau waktu akhir tahun, libur Natal dan Tahun Baru, kita kesempatan mudik juga bisa lebih besar itu. Tapi memang momen yang paling bagus itu adalah pada saat Idul Fitri. Idul Fitri ya. Kita kadang punya salah dan dosa ya. Nah, mumpung kesempatan itu yang harus saya pakai kesempatan itu. Kapan saya bisa mudik? Kapan saya harus bersilaturahim pada sanak keluarga? Kadang-kadang sebelum nyawa saya dicabut ya, saya belum minta maaf pada sanak saudara yang saya pernah buat salah, sama orang tua saya yang buat salah, temu langsung. Mumpung Allah memberikan kesempatan masih hidup saya, kapan beri Allah kesempatan ya Allah untuk ketemu saya pada ibu saya, sama saudara saya. Nah, selama ini saya nggak bisa ketemu karena faktor dana gitu ya. Mudah-mudahan Allah mungkin tahun ini memudahkan saya. Bisa jadi kan Allah Amin. besok lebaran terus tahu ada rezeki datang. Ya, amin Nah, Pak. seperti teman-teman Ustadz kan yang lain kepingin umroh, Tiba-tiba umroh gitu ya. ada yang ngajak umroh. Ngajak umroh, benar. Itu yang saya tunggu dari Allah itu. Ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan seperti itu, kan niatnya baik juga Ya, silaturahim. amin. Sesuai dengan kata Ustadz Arya, Pak. Silaturahim itu untuk memperpanjang umur. Masya Allah. Untuk amal rezeki, lancarkan rezeki. Benar, Pak. Ya seperti itu ya. Nah, jadi kalau misalnya kadang-kadang adik saya menyindir saya, itu kalau niat insya Allah bisa,
itu waduh rasanya itu ya apa gitu ya, saya udah niat betul masih disindir gitu sama Andi, kalau ini udah niat pasti bisa gitu, tapi kenyataannya sudah ya apa, sudah saya berusaha untuk niat betul itu nggak sungguh-sungguh tadi. Tapi yang apa daya karena memang ya Allah mentakdirkan saya belum saatnya untuk ketemu. Saya khawatirnya gini, saya belum sampai ketemu Allah sudah menyambut nyawa saya. Itu yang saya pikirkan itu. Nah, sebelum ketemu, tolong ya Allah ketemukan dulu saya sama keluarga saya dan anak saya, agar saya bisa menyambut silaturahmi, bisa minta maaf. Betul. Saya tadi meninggal saya itu husnul khotimah, betul. Jadi nggak ada beban dosa antara manusia gitu loh. Itu aja. Ya, oke. Berarti kalau dari saya sih tips and triknya mudik itu saat ya, mungkin kalau saya kan dari sini ya ke ujung Balikpapan saat. Iya, itu jalur mudik saat. Betul. Pilih waktu yang tepat saat. Pilih waktu yang tepat terus. Masya Allah. Habis tahajud itu terlalu pagi ya, tapi juga bisa saat. Itu lagi sepi-sepinya. Pokoknya tuh saat mulai kalau dari ke Samarinda saat, jalur Samarinda tuh mulai macet itu mulai jam siang saat. Pas di jam 12 makan siang. Itu selain orang liburan saat itu orang mampir kan saat makan siang, karena mudik mungkin mereka nggak puasa saat ya, musafir ya, mereka nggak puasa. Itu jadi tentukan waktu yang tepat saat. Terus persiapan kalau memang mau berangkat dari pagi, sahurlah, mungkin waktunya agak mendekati ya gitu kan, mendekati apa sih namanya, sebelum azan subuh lah ya, mungkin biar lebih terisi aja perutnya gitu, lebih tahan lama lah gitu ya. Terus niatnya juga dikencangin bilang Pairul. Jadi kalau memang mau silaturahmi ya kita niatkan tubuh kita harus sehat gitu. Terus saat kalau memang mau keluar kota, kan waktu liburnya panjang ya, pilih waktunya jangan pas momen sebelumnya saat. Kalau memang bisa setelah sholat id gitu kan, bisa juga. Saya kalau ke Samarinda tuh saat biasanya habis lebaran ke-1, ke-2, ke-3 gitu saat biasanya. Itu transportasi udah sepi ya? Iya, saat itu lumayan sepi sudah Pak. 1 hari 1 2. Nah, yang mau rame itu kalau arus baliknya mau dekat selesai liburan sekolah. Itu jangan pilih waktu itu. Pilih ya sebelum-sebelumnya, nggak usah lama-lama gitu kan. Kalau memang bisa dimaksimalkan waktunya 1 2 3 hari, maksimalkan semua, ketemu silaturahmi, karena niat kita mudik buat silaturahmi, bukan mau jalan-jalan. Kalau mau jalan-jalan ya berarti ya mungkin bisa ngambil sebelum lebaran ya, dimulai sholat id itu ya. Ya itu aja sih Sat kalau dari saya. Oh iya, Masya Allah. Ya, saya sudah cukup. Saya cukup diwakili oleh semuanya. Iya, Masya Allah. Baik, mungkin untuk penutupnya ya kita masing-masing untuk berikan kesan dan saran mungkin bagi yang sudah berkeluarga, mungkin apa kesannya kepada pasangannya, kepada istrinya. Kemudian misalnya saya yang belum nikah mungkin kepada ibu saya, bapak saya, seperti itu ya. Kemudian sama seperti Satarya mungkin kepada ibu beliau, bapak beliau. Ya kita mulai dulu dari Satirul ya, bagaimana pesan kepada istri Ustadz, kayak selama bulan Ramadan bagaimana beliau membantu ya, apakah ada yang membuka sahur dan lain-lain. mau mengucapkan terima kasih Saya atau gini pada khususnya pada ibu saya tercinta, Bu, insya Allah doakan terus ya Bu, saya bisa pulang. Oke, amin. Terus untuk anak-anakku, sabar ya nak, Papa nanti segera pulang. Oke, amin. Doakan selalu ya. Amin. Kita doakan juga gitu kan. Amin. Kepada istrinya yang di rumah. Ya, yang di rumah kan baik-baik saja. Alhamdulillah. Sabar, setia. Privacy. Ya. Kan romantis. Nanti yang belum nikah iri. Gitu. Masya Allah. Ustadz Lindan bagaimana Ustadz kepada ibu Ya. dan pasangan? Kalau untuk pasangan sih ya terima kasih ya, walaupun tidak saya berterima kasih banyak gitu kan, walaupun tidak sedang berpuasa tetap membangunkan sahur, memasak untuk masakan sahur puasa saya bisa sendiri sebenarnya gitu loh. Tapi ya itulah pasangannya gitu. Buat ibu saya sehat-sehat selalu, karena beliau ini kalau sudah Ramadan aktivitasnya sangat padat, tidak ada waktu untuk di rumah, pulangnya habis maghrib untuk mengurus mualaf beliau gitu. Jadi sehat-sehat terus, semoga kita bisa kumpul-kumpul terus setiap tahun, bahkan ya setiap hari gitu ya. Amin. Ya mungkin saya dulu ya. Saya ya alhamdulillah masih tinggal dengan orang tua. Jadi kalau sahur pun saya masih disiapkan,
selalu kadang dibangunin. King. Jadi ya alhamdulillah. Masih anak mama ya. Ya masih anak mama Ustaz. Bahkan saya berangkat sekolah pun dikasih sangu juga. Masya Allah. Jadi ya sama seperti mungkin orang tua saya mandang walaupun saya sudah umur 22 tapi tetap beliau pandang seperti anak kecil ya. Jadi itu Semua yang ibu saya sih. syukuri. Iya, benar. Semua ibu sih. Iya. Iya, jadi ya saya berharap semoga beliau diberi kesehatan. Amin. Selalu ya mudahan apa yang beliau lakukan itu dapat ganjaran yang baik dan tidak akhirat kelak. Amin. Jadi lebaran di rumah masak apa? Di rumah masak buras kayaknya. Ini Oke. rencananya gimana lebaran? Wah, kita Keliling kita. keliling Pak, keliling. Keliling. Iya. Keliling. Sebagaimana kemarin itu ya keliling saya ngalahi lain betua ya ke rumahnya Bu Nikma dulu, Ke rumahnya ya, terus Bu Asti, Ustaz Fatah ya. terus iya Ustaz Fatah itu mudik ya? Mudik ya. Ustaz Fatah mudik ya. habis itu Ustaz Fatah dulu ya, habis ke teman Ustaz itu yang di pelayaran, terus kemudian langsung ke Ustaz Fatah, habis itu ke rumahnya teman-teman yang itu macam tapi ya sudah janjian. Ya, harus janjian dulu Jadi ya. Sudah menunya sudah disiapkan untuk kita itu. Ya, tolong yang masak-masak ya teman-teman Mutiara Rahmah undang kita ya. Iya, yang Ya. open house ya. Open house. Saya lagi nyariin pempek sih. Oh ya. itu dia. Tolong dikabari ya, dikabari. Itu di Bureni. Wah, sudah ada contekan. Enak tuh pempeknya bagus tuh. Saya sama Pak Yusuf suka sekali tuh. Wah. Berarti habis ini Bu Reni tolong endorse kita semua ya. Ya, oke. Bagaimana Bureni? Nama. Lebaran namanya. Ya, Oke. kita mungkin insya Allah lah kita rame-rame ke Bureni nanti. Iya. Untuk tanggal dan waktunya kita informasikan kemudian. Iya. Oke. Untuk adik-adikku sekalian, maaf ya, mungkin Mas gak bisa pulang tahun ini, tapi doakan terus, insya Allah bisa ketemu lagi ya. Amin. Adik-adikku ya, yang di Sudarjo, yang di Purwakarta, salam untuk kalian semua, kepada keponak-keponakan Pak Dirul, mohon maaf ya jika ada salah kata, salah sikap untuk keponakan Pak Dirul. Bila ada Pak Dirul salah kata, salah ucap, salah bertindak, mohon dimaafkan. Untuk ibuku yang tersayang, tercinta, terkasih, ini Ananda, mohon maaf, Ibu, Bunda, mungkin doakan selalu supaya Ananda bisa pulang. Maaf selalu Amin. Bunda. Teriring doa dan restu Ibu selalu Ananda tunggu. Untuk anak-anakku salam rindu pada anak-anakku kalian. Bapak doakan Bapak bisa ketemu kalian semua, bisa kumpul lagi seperti masa kecil kalian. Amin. Semoga Allah meridhoi semuanya untuk kita semua. Amin. Satarnya gimana? Sutaria. Terakhir. Apa? Pesan dulu. Iya. Pesan untuk Orang di rumah. ya. Yang pertama sih untuk ayah dan ibu saya ya. Iya, pesan. Saya kan tinggal di rumah soalnya nggak tahu. Mungkin saya juga nggak tinggal di rumah, jadi kayak mana? Kesan untuk orang masjid mungkin. Ya, mungkin beliau ini tipenya bukan ya. Iya. Bukan yang pakai love language-nya beda ya. Selanjutnya kayaknya sih langsung transport THR aja. Wah, ini orang anak yang dirindukan ini bener. Kata-kata romantis gombal-gombal. Langsung ya. Transport. Oke, sip. Lalu ngomong-ngomong ini, Ustaz Berjuang sudah punya calon. Calon ya? Jalan ya. Eh, Kalau dekat sih. Kan otomatis momennya kan bisa ke silaturahim ke calon mertua. Sudah tanya-tanya Sutaria berapa biaya saya. Spill ya. Oke. Ngumpulin ini, saya ngumpulin Pundi-pundi. uang panai gitu. Wah, bugis kan. Jujuran enggak? Iya, uang panai, uang bugisnya dulu. Iya. Iya. Oke. Sip. Oke, baik. Dan dimudahkan Ustaz. Amin. Amin ya Allah. Ya baik, jadi kesimpulannya dari podcast kita hari ini tuh kita membahas tentang bagaimana itikaf, apa saja manfaat-manfaat itikaf, kemudian bagaimana pengalaman-pengalaman dari para ustadz-ustadz yang hadir di sini tentang itikaf beliau, kemudian apa saja kayak hal-hal rentangan ketika menghadapi itikaf. Nah, dan langkah baiknya mungkin dalam 10 hari ini kita lebih menguatkan lagi dalam urusan ibadah, karena di akhir hari ini banyak Allah melipat gandakan ya pahala-pahalanya. Kemudian tadi kita juga sudah membahas tentang mudik, bagaimana pengalaman beliau ketika mudik dan apa saja hambatannya yang beliau
mempunyai pengalaman masing-masing. Ya baik, mungkin sekian ya podcast kita hari ini. Saya Muhammad Akmal selaku MC host pada podcast ini mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan, karena kelebihan itu semua dari Allah SWT dan kurangnya dari pribadi. Dan ya, bersama saya ada Ustadz Irul, Ustadz Arya, Ustadz Lindan. Terima kasih banyak Ustadz sudah meluangkan waktunya. Semoga Ustadz semua diberikan kesehatan dan diberikan ya keberkahan dalam bulan Ramadan. Ya mungkin kita tutup dengan doa ya. Bagaimana Ustadz doanya Ustadz? Kafaratul majelis. Istighfar 3 kali. Ya, istighfar, hamdalah, dan kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya